Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan muallif rahimahullah di halaman yang ke-35. Beliau mengatakan wa hadza tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna yang sebenarnya dari ucapanmu la ilaha illallah, yaitu tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah. Itulah makna yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur. Karena ilah yang artinya sesembahan itu dipahami oleh mereka, dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu ilah ini adalah tujuan dari semua peribadahan mereka. Ya, tujuannya itu kemana? Maka tujuan itulah yang disebut dengan al-ilah. Dia berikan doanya kepada siapa tujuannya, dia persembahkan sesembelihannya kepada siapa tujuannya. Nah, tujuan itulah yang dipahami sebagai ilah oleh orang-orang kafir jahiliyah. Sawa'un kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Entah itu ilahnya, tujuannya itu berupa malaikat atau berupa nabi atau berupa wali atau pepohonan atau kuburan atau jin, apapun itu tujuan mereka, itu disebut ilah. Abu Jahal CS itu memahami ilah itu artinya adalah tujuan ibadah, entah apapun itu yang diibadahi. Orang-orang Quraisy itu tidak memahami ilah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai pengatur. Ini nampak di sini orang-orang kafir jahiliyah paham tentang makna ilah. Ini wajar ya, karena memang mereka ini orang-orang Arab. Bahkan mereka ini termasuk para sastrawan Arab. Sehingga ketika disebut ilah, mereka paham bahwa maksudnya adalah sesembahan, tujuan ibadah. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahda kama qaddamtu laka. Orang-orang kafir jahiliyah itu paham kalau pencipta, pemberi rizki atau pengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bi lafdhis sayyid. Fa atahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Dan hanyalah ilah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy
itu adalah ilah yang oleh orang-orang musyrik di zaman sekarang disebut sebagai Sayyid, Lord, atau Tuan, atau ya sebutan-sebutan yang lainnya. Apa kalau orang Jawa itu? Sing bau rekso. Apa artinya sing bau rekso? Penguasa ya, penguasa setempat. Nah, itu oleh orang-orang musyrikin sekarang ilah itu dipahami sebagai itu. Maka Nabi SAW mengajak mereka kepada kalimat tauhid. Karena orang-orang musyrikin ini salah dalam tujuan ibadahnya, maka Nabi menyeru mereka kepada kalimat la ilaha illallah untuk mengembalikan mereka bahwa ibadah, tujuan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang apa yang kita sampaikan tadi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yuridu rahimahullah bayana anna al-musyrikin la yuriduna bi qauli la ilaha illallah ay la mudabbira wa la khaliqa illallah. Orang-orang musyrikin paham sebagaimana penjelasan dari penulis tadi, orang-orang musyrikin tidak menginginkan, tidak memahami kalimat la ilaha illallah sebagai tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal tidak memahami demikian. Li'annahum ya'rifuna anna dzalika haqqun, karena mereka mengakui sendiri, mereka mengetahui bahwa pencipta satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Lata, bukan Uzza, bukan berhala-berhala mereka. Ini sudah clear, sudah tuntas. Wa innama yunkiruna ma'naha la ma'budu haqqun illallah. Tapi kenapa kok terjadi pertentangan? Nabi kok sampai gontok-gontokan, sampai berperang kepada dengan orang-orang musyrikin Quraisy, sampai terpisahkan antara ayah dengan anaknya, orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, antara kakak dengan adiknya, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kenapa kok sampai terjadi perpecahan? Karena mereka tidak terima dengan ilah. Ya, mereka tidak terima dengan makna ilah, yaitu menetapkan hanya Allah yang disembah saja. Itu yang mereka nggak terima. Kalau Allah sebagai pencipta, terima mereka. Ya, mereka mengakui hal itu. Wa hadzal ladzi bada'a bihil muallif wa a'ada inna ma qalahu litakid. Ini sudah berlalu pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan oleh penulis, tapi diulangi lagi. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kalau orang-orang musyrikin itu mereka mengakui pencipta, pemberi rizki hanya Allah. Namun yang mereka gak terima kalau dikatakan yang disembah itu cuman Allah saja, yang lain harus dibuang. Itu yang gak diterima. Ini sudah kita jelaskan, tapi diulangi lagi sama penulis sebagai takkid, sebagai penekanan. Waraddi ala man yaqul innana la na'budul malaika aw ghairahum illa min ajli ay yuqarribuna ila Allahi zulfa wa lasna na'taqidu annahum yakhluquna aw yarzuqun. Ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan kami ini nyembah malaikat, kami beribadah kepada kuburan, minta-minta kepada wali yang telah mati. Itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah meyakini bahwa wali-wali yang telah mati, kuburan-kuburan keramat itu sebagai pencipta kami, sebagai pemberi rizki kami, sebagai pengatur alam semesta. Tidak. Nah, orang-orang yang nyungsep-nyungsep di kuburan itu kalau ditanya, yang mereka berdoa kepada para penghuni kubur, coba tanya kepada mereka, apakah kau meyakini bahwa wali inilah yang menciptakanmu? Yakin mereka mengatakan enggak. Bukan wali ini yang menciptakan saya, bukan wali ini yang mengatur alam semesta. Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mirip pattern polanya dengan kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah hari ini kami putar di antara manusia. Maknanya apa yang terjadi sekarang itu sudah pernah terjadi pada zaman dahulu. Mirip plek, cuman aktornya saja yang berbeda. Tapi polanya itu sudah gitu-gitu saja. Makanya kalau kita ingin mengambil sikap di zaman sekarang, kita harus melihat bagaimana sikap orang-orang terdahulu yang sukses, yang berjalan di atas kebenaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, istadil bima kana ala ma yakunu
fa innal umura ishtibah. Kata beliau, berdalillah dengan apa yang telah terjadi untuk menghukumi, mengambil sikap apa yang akan terjadi. Sekali lagi beliau mengatakan, lihat apa yang telah terjadi untuk menentukan sikap terhadap apa yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang ada itu semuanya mirip satu dengan yang lain. Ya, kesyirikan juga demikian. Apa yang terjadi sekarang itu sudah sama terjadi pada zaman dahulu. Dan kita lanjutkan kata muallif di sini, wal muradu min hadhil kalimah, maksudnya kata beliau yang dimaksud dengan kalimat ini itu kata Syekh Utsaimin yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, maknaha la mujarradu lafdhiha. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar lafal yang diucapkan di bibir, bukan hanya pemanis di bibir semata. Kalau la ilaha illallah itu adalah hanya sekedar ucapan. Kan orang-orang awam itu kalau ditanya apa la ilaha illallah itu, itu salah satu dari dua kalimat syahadat. Taib. Apa kalimat la ilaha illallah itu? Apa yang kau pahami dari kalimat tersebut? Yaitu pintu masuknya Islam. Orang kalau mau masuk Islam itu mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Hanya sekedar itu? Iya, itu pintu masuknya Islam. Syarat untuk masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka nggak paham atau mungkin tidak dipahamkan bahwa kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadun Rasulullah itu punya konsekuensi yang wajib ditunaikan oleh orang yang mengucapkannya. Ucapannya ringan tapi konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya itu berat, bukan ringan. Sama seperti Anda kalau menikah mengucapkan kalimat yang ringan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Berapa detik itu tadi? Nggak sampai 5 detik mengucapkan kalimat tersebut. Tapi ternyata konsekuensi yang terkandung, tanggung jawab yang dipikul dengan ucapan tersebut, itu kata Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sungguh istri-istri kalian itu telah mengambil perjanjian yang besar dari kalian. Ya, perjanjian yang besar, ikatan yang agung. Nah, maka kalimat la ilaha illallah pun juga demikian. Wal kuffarul juhal ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimah huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq bihi wal kufru bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu min. Orang-orang kafir jahiliyah mereka mengetahui bahwa yang dimaksud ucapan la ilaha illallah yang digaungkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy paham maknanya adalah mengesahkan Allah, terutama dalam hal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru bima yu'badu min dunillah. Nabi menggaungkan la ilaha illallah itu, orang-orang kafir musyrikin Quraisy tahu maksudnya adalah mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka di sini kita seorang mukmin itu punya sifat kufur. Ya, kita itu juga disebut sebagai, tapi nggak disebut sebagai kafir ya, enggak. Tapi harus ada dalam diri kita itu kekufuran. Ya, kekufuran artinya penolakan, peniadaan, pengingkaran. Apa yang diingkari? Kullu ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, kita wajib mengkufurinya. Ya, maka kalau orang-orang kafir, Nasara, Yahudi, atau orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, Majusi mengatakan kita ini umat Islam sebagai orang kafir, maka katakan iya. Maksudnya apa? Kafir di sini kafir terhadap sesembahanmu. Ya, kafir terhadap sesembahanmu. Tapi kalau secara umum kita tidak disebut orang kafir. Kita disebut sebagai mukmin, artinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Lihat, harus kufur kepada taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala harus dikufuri. Wal bara'atu minhu, dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Nabi menggaungkan kalimat la ilaha illallah itu, orang-orang kafir Quraisy tahu makna yang terkandung di dalamnya juga berarti berlepas diri dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Nabi SAW ketika mengajak kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka orang-orang kafir Quraisy menimpali dengan mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak hanya menjadi satu sesembahan saja? Ini perkara yang ajib, perkara yang aneh, ajaib. Karena mereka menganggap bahwa selama ini, bahkan turun-temurun dari generasi ke generasi, sejak nenek moyang kita terdahulu, kita sudah menyembah kepada banyak ilah, banyak sesembahan. Tahu-tahu muncul Muhammad, dia memerintahkan kita, menyeru kita untuk buang semua berhala-berhala kami. Ini sesuatu yang nyeleneh, kata mereka. Kita baca sedikit di sini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadhil jumlah kallati qablaha. Ini mirip dengan apa yang sebelumnya. Yubayyinu fiha rahimahullah anna ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin aw la ma'budu haqqun illallah. Penulis menjelaskan dalam kalimat ini tentang makna la ilaha illallah, yaitu tidak boleh ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Wa annal musyrikina qad fahimu hadza minha. Dan orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS, paham betul konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Wa alimu annahu laisal muradu biha mujarrada lafdhiha. Dan orang-orang musyrikin Quraisy juga paham kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar ucapan di bibir saja. Apa sih susahnya orang-orang musyrikin itu cuma ngomong la ilaha illallah? Kan selesai. Enak gak musuh-musuhan? Kota Mekah jadi kota yang damai, tentram, ya kan? Anak dan orang tua nggak perlu pisah, suami dan istri nggak perlu berperang, berpisah satu dengan yang lain. Kenapa mereka nggak mau nurut saja mengatakan la ilaha illallah, meskipun cuma di bibir saja? Apa susahnya? Orang-orang musyrikin itu paham, ini ucapan ada konsekuensinya, nggak cukup cuma di bibir saja. Makanya mereka nggak nerima. Nah, ini mirip dengan kita nggak mau mengucapkan selamat Natal. Ada orang-orang yang keblinger, orang-orang yang sesat, yang oleh manusia di zaman sekarang viral dengan istilah Habib milenial, yang mengatakan bahwa selamat Natal itu boleh, hanya sekedar ucapan di bibir semata untuk menghormati mereka, untuk menjaga kerukunan umat beragama, untuk toleransi. Ini orang nggak paham kalau ucapan itu ada konsekuensi di baliknya, yaitu mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Jesus, mereka sebut sebagai Yesus, itu adalah anak Allah, itu adalah firman Allah yang berubah menjadi manusia. Itu ada pengakuan di situ bahwa dia ini adalah satu dari yang tiga. Sedangkan Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Allah itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Allah vonis itu sebagai kafir. Ya, ucapan selamat Natal berarti mengakui Nabi Isa lahir, anak Tuhan itu lahir. Ya, putra Allah itu lahir. Sedangkan ucapan ini itu ucapan yang berat. Sampai-sampai Allah sebut dalam firman-Nya di surah Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda
an da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kata Allah, hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir bumi terbelah, ya, hampir-hampir bumi terbelah, wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal, dan hampir-hampir gunung itu bergoncang. Kapan itu? Ketika mereka mengaku atau mereka mengklaim bahwa Allah punya anak, sedangkan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan itu ada konsekuensinya. Makanya orang-orang Quraisy saja paham. Kalah itu Habib milenial itu. Kalah. Abu Jahal saja paham ucapan itu ada konsekuensinya. Kemudian kata beliau, wa annal murada biha la ma'budu haqqun illallah wa lihada ankaru ma'a annahum la yunkiruna anna Allah wahdahu huwal khaliqur raziq. Karena mereka paham konsekuensi dari la ilaha illallah itu adalah membuang berhala-berhala mereka, hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah. Karena mereka paham itulah mereka mengingkarinya. Mereka mati-matian gak mau mengucapkannya. Apapun resikonya tetap mereka gak mau mengucapkannya karena paham. Ya, padahal di sisi yang lain Abu Jahal CS ini yang tadi ngotot gak mau mengucapkan la ilaha illallah, di sisi lain mereka mengakui, meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki dan lainnya dari makna tauhid rububiyah. Kita lanjut kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna juhalal kuffari ya'rifuna dzalik fal ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimah ma 'arafahu juhalul kuffar bal yadhunnu anna dzalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqad. Kalau kau tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, mereka paham betul kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya mereka paham betul, maka sungguh ajaib, sungguh aneh sebagian orang yang mengaku sebagai muslim, mengaku agamanya Islam, tapi nggak paham tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Padahal orang-orang kafir jahiliyah paham kalimat la ilaha illallah. Ini kok yang muslim nggak paham tentang makna la ilaha illallah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka, kata beliau, yang menduga, tidak sedikit di antara mereka yang menduga, mengira-ngira atau meyakini bahwa ucapan la ilaha illallah ini hanya sekedar lafal, melafalkan di bibir semata meskipun tanpa diyakini. Kalau gitu orang-orang munafik sudah masuk Islam, ya kan? Kalau kalimat la ilaha illallah ini hanya ucapan di bibir tanpa ada keyakinan, maka orang-orang munafik itu sudah dikatakan muslim karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi ucapan tersebut kosong dari akidah, hanya pemanis di bibir semata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya apa-apa yang bukan berasal dari hati mereka. Ya. Kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di footnote yang ketiga itu, yuridul muallif rahimahullah ay yubayyina anna minan nas man yad'i al-islam wa la ya'rifuna ma'na kalimati la ilaha illallah haitsu yadhunnuna anna al-maqsuda huwa at-talaffuz bi hurufiha duna ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi. Wa minan nasi man yadhunnu anna al-murada biha tauhidur rububiyyah ay la khaliqa illallah wa la raziqa illallah. Dalam paragraf ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa ada sebagian orang Islam yang mereka nggak paham kalimat la ilaha illallah karena mereka mengira bahwa la ilaha illallah itu maksudnya cuma melafalkan di bibir saja meskipun tanpa diyakini. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah maka sudah beres tauhidnya, kelar sudah tauhidnya. Ya, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena di antara metode yang salah ketika ada orang kafir yang ingin masuk Islam, itu disuruh cepat-cepat ngomong la ilaha illallah,
Muhammadun Rasulullah, meskipun gak paham apa itu la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, gak dipahamkan. Kalau ada orang kafir yang mau masuk Islam, ajarkan meskipun hanya secara global. Apa syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari Muhammadun Rasulullah. Jelaskan secara global. Jangan disembunyikan itu. Ada orang-orang yang disembunyikan, takut nanti si kafir ini gak jadi masuk Islam. Mending dia gak jadi masuk Islam daripada sudah masuk Islam terus ternyata tahu konsekuensi la ilaha illallah itu dia gak sanggup, tahu konsekuensi Muhammadun Rasulullah dia gak sanggup, akhirnya dia murtad. Kalau dalam Islam orang murtad dia apa kan? Dibunuh. Tapi kalau orang kafir yang belum pernah masuk Islam, jadi biarkan. Maka dijelaskan secara global sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan diobong-obongi, ayo wis cepet. Jangan. Ada orang Islam yang hanya menganggap ucapan la ilaha illallah itu hanya sekedar di bibir, tanpa tahu maknanya dan tanpa diyakini di dalam hati. Ada juga di antara sebagian orang yang meyakini bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah. Itu juga keliru. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, itu kalimatnya bukan la ilaha illallah, tapi la rabba illallah. Itu baru. Tapi kita dituntut bukan la rabba illallah, yang kita dituntut la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa minan nasi man yufassiruha bi anna al-murada biha ikhrajul yaqinis shadiqi an dzatil asya wa idkhalul yaqinis shadiq ala dzatillah. Ada juga yang menafsirkan, di antara sebagian orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu maksudnya katanya mengeluarkan keyakinan yang benar terhadap benda-benda, terhadap sesuatu-sesuatu. Itu dikeluarkan. Kita meyakini benda-benda itu sebagai sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Ada benda apa, kita yakini itu sesuatu yang benar. Nah, ini harus dikeluarkan. Kemudian memasukkan keyakinan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh meyakini apapun kecuali meyakini Allah Subhanahu wa taala. Antum misalnya meyakini tentang suatu kebenaran terhadap selain Allah. Misalnya antum meyakini kalau misalnya Anda dari perkara-perkara dunia, Anda kalau nggak makan maka Anda lapar. Kalau Anda lapar dan Anda nggak makan, lama-kelamaan sakit, kemudian mati. Ini keyakinan yang benar yang Anda yakini selain Allah, ya kan? Selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dikeluarkan keyakinan seperti ini. Kemudian dimasukkan bahwa keyakinan kebenaran, keyakinan sesuatu yang benar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak nggak pandai menafsirkan ini, karena ini orang-orang filsafat. Jelimet akidahnya. Orang-orang filsafat ini ruwet akidahnya. Maka nggak perlu paham, nggak apa-apa. Yang penting antum meyakini mana tafsir dari la ilaha illallah yang benar. Adapun penafsiran-penafsiran orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat dan ahli bid'ah yang lain, itu antum nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Yang penting antum tahu mana yang hak. Wa hadha tafsiru batil lam ya'rifhu salafus salih. Penafsiran seperti ini itu penafsiran yang keliru, yang sesat, yang batil, yang tidak dikenal oleh para salafus salih terdahulu. Walaisal muradu bihi an tatayaqqana billahi azza wa jal wa tukhrijal yaqina min ghairihi li'anna hadha la yumkin fa innal yaqina thabitun fi ghairillah. Kata beliau, makna la ilaha illallah bukan seperti itu. Kau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai keyakinan yang benar, kemudian kau enggak boleh yakin kepada selain Allah. Orang-orang filsafat itu mengatakan demikian. Kau tidak boleh yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keyakinanmu hanya kepada Allah. Seolah-olah bagus ya. Yakin itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada selain Allah
itu dibenarkan. Bahkan di dalam banyak ayat Al-Quran, meyakini sesuatu selain Allah, bukan sesembahan ya, hanya sekedar meyakini, itu ditetapkan. Contoh misalnya di sini, kita meyakini adanya neraka, kita meyakini adanya surga, kita meyakini adanya akhirat misalnya. Surga neraka itu Allah bukan? Makhluk, ciptaan Allah, bukan Allah itu. Tapi kita meyakini itu hak, itu benar. Bahkan Allah sebutkan dalam firman-Nya di surah At-Takatsur, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim, dan sungguh kalian akan melihatnya dengan mata yang penuh keyakinan. Ya, ada apa namanya? Haqqul yakin, ainul yakin, apa satu lagi? Ada pembagiannya 3 kok. Kok lupa? Anda pernah jelaskan di sini kalau nggak salah. Hah? Ya, haqqul yakin, ainul yakin, satu lagi lupa anda. Hah? Ilmul yakin. Nah, barakallahu fiikum. Ya, ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin dulu, baru haqqul yakin. Ilmul yakin, tingkatan yang pertama, hanya sekedar meyakini dari informasi saja. Meyakini sesuatu hanya sekedar dari informasi. Kemudian ainul yakin, meyakini sesuatu karena telah melihatnya. Sedangkan haqqul yakin, meyakini sesuatu karena merasakannya langsung. Nah, itu pernah dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau memisalkan seperti misalnya saya punya satu buah apel. Belum tak tunjukkan. Ya, saya menginformasikan kepada Anda, saya di kantong ini punya satu buah apel. Apelnya manis. Belum tak tunjukkan apelnya. Kemudian Anda percaya dengan ucapan saya bahwa saya membawa apel yang sangat manis sekali. Maka ini disebut ilmul yakin. Kemudian ketika saya tunjukkan apelnya, ini loh apelnya. Ya, benar-benar ada apelnya, bisa dilihat, bisa dipegang sama Anda. Maka naik tingkatannya menjadi ainul yakin. Kemudian apel itu tak incipno kepada Anda. Apa diincipno? Ya wis gitulah. Dicobakan. Ya wis lah. Sepodo diincipno. Ya, diincipno kepada Anda. Kemudian saya tadi bilang ini rasanya manis. Kemudian Anda rasakan manis beneran. Maka naik tingkatannya menjadi haqqul yakin. Ya, ini sekilas pembagian al-yakin, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Wa tayaqunul asya al-waqi'atil hissiyatil ma'lumah la yunafi tauhid. Meyakini benda-benda yang memang terjadi dan itu bisa dinalar secara indra. Ya, bisa dinalar secara indrawi. Meyakini sesuatu ini manis, meyakini ini berbahaya, meyakini ini baik, meyakini ini buruk terhadap sesuatu yang memang benar-benar terjadi, dan itu dibuktikan dengan indrawi kita, maka ini tidak menafikan tauhid, tidak membatalkan tauhid. Tapi kalau kata orang-orang filsafat, kalau kau meyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itu membatalkan tauhidmu. Harus hanya Allah Subhanahu wa taala yang kau yakini dengan seyakin-yakinnya, yang lain kau tidak boleh yakin. Seakan-akan sudah kokoh ini tauhidnya, padahal longor. Nggak ada para salaf yang memahami tauhid seperti itu, ngarang-ngarang sendiri. Wa minan nas man yufassiruha bi annahu la ma'buda illallah, wa hadha ta'rif la yasihhu ala dhahirih li'anna hunaka asya'a 'ubidat min dunillahi azza wa jalla. Ada juga sebagian orang, ya dia ahlu sunnah ya, tapi ketika menafsirkan la ilaha illallah itu kurang. Dia menafsirkannya cuman la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Mungkin maksudnya benar, dia maksudnya nggak jelek. Tapi kalau diteliti lagi, kata-kata tidak ada sesembahan selain Allah ini kurang.
Bahkan kata beliau itu menyelisihi fakta realita yang ada di lapangan. Kenapa? Karena ada nggak sesembahan lain selain Allah yang disembah? Banyak manusia menyembah ilah-ilah selain Allah. Makanya ditambah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar. Ada sesembahan lain yang disembah, tapi nggak benar itu. Harus ada penekanan bihaqqin illallah, dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang disembah selain Allah. Fayakunu haula ajhal minal juhalil ladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu ya'rifuna min ma'naha ma la ya'rifu haula. Maka dengan demikian orang-orang yang gagal paham terhadap makna la ilaha illallah, yang tadi menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, ada yang menafsirkan la ilaha illallah itu harus mengeluarkan keyakinan yang benar kepada selain Allah, kemudian harus meyakini itu kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan juga, enggak disebutkan di sini, la ilaha illallah itu artinya tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsirannya kelompok apa? Al-Khawarij. Ya, mereka menamakan dengan tauhid apa? Al-Hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperhatikan maknanya benar enggak? Benar, sesuai dengan firman Allah, inil hukmu illa lillah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Benar maknanya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Cuman kenapa kok dibantah habis-habisan oleh para ulama? Kenapa kok dikatakan ini tauhid yang batil? Kenapa kok disalahkan sama para ulama? Padahal maknanya benar. Yang disalahkan sama para ulama bukan karena maknanya, tapi tujuan. Kenapa harus disendirikan? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa harus didewekno? Diberi istilah baru yang berjudul tauhid hakimiyah. Tujuannya untuk apa itu? Mengkafirkan pemerintah yang ada, menggulingkan penguasa yang sah, memberontak kepada penguasa yang sah. Itu tujuannya. Kenapa didewekno tauhid hakimiyah? Padahal tauhid hakimiyah ini tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu bisa masuk tauhid mana? Tiga-tiganya bisa masuk jemaah. Dari beberapa sisi. Dari tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang punya hukum. Yang bikin hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hukum secara kauni ataupun hukum secara syar'i. Ya, baik hukum kauni atau hukum syar'i. Hukum kauni seperti apa? Ya, hukum alam. Hukum alam itu. Satu-satunya yang bisa bikin hukum itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid hakimiyah itu. Atau hukum syar'i. Siapa yang mengeluarkan hukum-hukum syar'i? Salat itu 5 waktu, gerakannya begini, ini halal, ini haram, waris itu pembagiannya begini, ya. Siapa yang berhak mengeluarkan hukum seperti ini? Allah juga. Tauhid hakimiyah dari rububiyah. Kemudian dari uluhiyah, tauhid hakimiyah ini yaitu manusia dituntut untuk menerapkan hukum hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam akidahnya ataupun dalam ibadahnya ataupun dalam muamalahnya, itu hukum-hukum yang ada di dalam itu harus Allah yang dipakai hukumnya. Akidah, hukum akidah harus dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid asma wa sifatnya dari mana? Iya, nama Allah Al-Hakim atau sifat Allah Al-Hikmah. Ya, sifat Allah semua hukum Allah itu berasal dari sifat Allah Al-Hikmah, yaitu bijak, proporsional. Fi'lul ladzi yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi. Itu artinya hikmah, kata sebagian para ulama. Hikmah artinya yaitu perbuatan Allah dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dalam bentuk yang tepat. Ya, proporsional, pas. Itu hikmah. Maka tauhid hakimiyah ini bisa masuk dari 3 sisi ini, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat bisa masuk. Tapi kenapa kok disendirikan sendiri?
Nah, ini tujuannya adalah untuk dijadikan alat untuk mengkafirkan para penguasa yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian mereka memberontak kepadanya. Ya. Ada juga diantara yang menafsirkan la ilaha illallah tauhid sebagaimana tauhidnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka menegaskan la ilaha illallah itu artinya menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu harus ditolak semua sifat-sifatnya. Itu juga makna tauhid dari ahli bidah yang harus ditolak juga. Makanya jangan kita ini tertipu dengan slogan-slogannya mereka. Mungkin sama slogannya seperti kita. Kita ini mendakwakan tauhid. Kita juga menyeru umat kepada tauhid. Tauhidmu kayak apa? Apa yang kau prioritaskan dari tauhidmu? Ini tauhid hakimiyah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyingkirkan kesyirikan yang ada di istana. Yang mereka sebut dengan syirkul qusur, kesyirikan di istana. Ahlussunnah wal Jamaah enggak, yang lebih diprioritaskan untuk diberantas adalah syirkul kubur. Bukan syirkul qusur. Tapi bukan berarti kita menolak maknanya, tidak. Kita meyakini hukum Allah itu harus ditegakkan, harus dijalankan. Tapi bukan itu arti la ilaha illallah. Ya, bukan kita tolak maknanya, tapi yang kita tolak adalah tujuannya. Makanya ketika orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai orang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan menggunakan firman Allah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, maka yang ditolak sama Ali adalah tujuan mereka, maksud mereka. Ali tidak menolak makna dari kalimat inil hukmu illa lillah. Ya, ucapan Mas Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang benar karena itu ayat Al-Quran, tapi maksud dibalik itulah yang batil. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.